Anda terdeteksi belum mandi? Ih, emangnya podcast harus mandi apa? Iyalah. Ini adalah mandi cepat ala Gita Sinaga. Yang pertama, aku pakai body scrub Scarlett yang romansa dengan glutathione dan vitamin E, mampu mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Ini bulirannya lembut banget, jadi kulit kita nggak iritasi dan kamu bisa gosok secepat ini sampai sel kulit mati kamu terangkat semuanya. Habis itu jangan lupa hirup. Wow, segar. Yang berikutnya, aku pakai shower scrub Jolie yang terdapat buliran beads yang dapat mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit kita bersih. Tapi kamu nggak bisa ngintip ya aku waktu mandi. Dan yang terakhir, aku pakai body lotion Jolie. Tahu nggak sih, ini kan mengandung kojic acid dan niacinamide ya. Lembut banget dan wangi, kulit aku langsung halus seadanya. Dan sekarang aku udah siap untuk podcast hari ini. Lihat kan perbedaannya? Thank you Scarlett. Episode ini aku persembahkan untuk sahabat aku tuh lagi sakit lupus. Oke. Dan tante aku juga tahun lalu tahun lalu didiagnosa setelah usianya udah 50-an sekian ya. Didiagnosa autoimun hemolitik. Iya. Apa tadi? AIHA ya. Tapi puji Tuhan baik-baik aja tante aku. Temen aku sekarang mungkin lagi nonton, Wap Widya namanya. Dia didiagnosa lupus. Jadi menurut aku sekarang belakangan banyak banget Mbak. Aku dengar orang autoimun sehingga aku rasa gak ada salahnya aku lewat teman aku juga yang ternyata autoimun. Aku baru tahu Diva Nadia. Aku akhirnya dihantarkan ketemu sama Mbak Tiara Safitri, Ketua Yayasan Lupus Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Thank you for coming di Mantengin Podcast. Thank you. Gimana Mbak, kondisi sehat? Alhamdulillah harus selalu sehat. Ya. Karena selalu berdampingan dengan sahabat-sahabat lupus dan di sekeliling saya kebetulan tugasnya kan di kesehatan. Ya. Jadi harus terpantau dari sisi kesehatan, harus bertanggung jawab juga dengan kesehatan kita. Yang pasti jangan sampai positif kalau boleh. Itu. Jangan sampai ya. Aku suka deh bukan suka sih. Jadi aku pernah mikir, COVID ini membuat kita berpikir nggak segala hal yang positif itu adalah baik adanya dan nggak segala hal negatif itu buruk adanya. Betul, betul. Karena sekarang orang mencarinya yang negatif ya. Iya, tapi kalau menurut saya sebetulnya banyak positifnya dengan kalau mau lihat bahwa menyeramkan iya COVID. Tapi sebetulnya kalau kita mau melihat bahwa segala sesuatu itu pasti ada berkahnya. Ya. Pasti ada positifnya. Ya. Kalau mau lihat negatifnya pasti banyak. Ya. Itu segala sesuatu pasti gampang mudah dilihat dengan secara negatif ya. Tapi dengan COVID kita jadi sering silaturahmi, kita jadi mawas diri, Lebih kita lagi bersih. lebih bijak, lebih bersih, lebih menata pola hidup kita, menjaga makanan, kesehatan. Iya. Dan itu luar biasa. Ini pengendalian diri ya, bahwa kita sekarang tahu bahwa nggak selamanya kita bisa ngelakuin sesuatu yang kita mau. Kalau dulu kita bebas keluar, Betul, bebas apa. betul. Sekarang kita dipaksa untuk memahami nggak semua yang lo mau bisa lo dapetin. Gitu Betul, ya. betul. Mbak Tiara, aku tadi singkat cari tahu tentang Mbak Tiara ini kan Ketua Yayasan Lupus Indonesia. Ternyata Mbak Tiara sudah berdampingan dengan lupus selama Kurang lebih 35 30 tahun ya. Iya. 35. Di awal itu tahun berapa ya? Tadi ada awalnya itu tahun 87. 87. Aku tadi baca sedikit bahwa lupus ini adalah salah satu golongan autoimun ya. Betul. Di saat autoimun itu punya 82 apa berapa 80? 182 jenis lebih. 182 jenis. Aku taunya tuh tadi tante aku AIHA, terus ada autoimun. Ada dengan dia trombositopeni yang trombositnya selalu drop. Ada yang dia dengan pengentalan darah. Itu kalau yang ke darah. Ada yang usus ya, Ada yang kolitis kena ulceratif ke gitu. usus. Ada yang kena ke ginjal. Kulit, Ada yang ke kulit, tulang. ke tulang. Kalau yang bagian jeroan-jeroannya nih dalam-dalamnya tuh ada yang ke jantung, ada yang ke syaraf, ada yang ke paru.
Jadi banyak macamnya. Lupus ini salah satu jenis autoimun Iya. gitu. Kalau saya boleh mengatakan bahwa lupus ini adalah yang paling paripurna di autoimun. Kenapa paripurna? Jadi gini, ada sakit autoimun yang dia cuman darahnya saja. Ya. Jadi misalnya darahnya drop terus HB-nya. Tanteku tuh. Betul. Bisa jadi dia memang cuman ada hemolitiknya saja, anemia hemolitik. Ada yang dia cuma rheumatoid arthritis. Misalnya cuma nyeri-nyeri Nyeri sendinya tulang, saja. Ada dia yang cuma misalnya psoriasis yang biasanya lebih ke kulit. Oh. Ada kulitnya mengelupas kering, terus seperti ketombe, gatal, merah dan sebagainya. Tapi kalau lupus itu kumpulan dari semua jenis autoimun. Jadi kalau satu orang sudah lebih dari satu yang terkena organnya, masuknya ke dalam lupus. Oke. Itu yang paling paripurna tuh. Mengumpulkan semua jenis autoimun tuh di lupus. Itu bukan penyebab dari kalau kita googling lupus adalah penyakit 1000 wajah katanya. Kalau penyakit 1000 wajah iya. Gejalanya yang dibilang 1000 wajah tuh karena menyerupai penyakit-penyakit lain. Jadi dia bisa, pertama kita mau periksa lupus misalnya. Saya mau periksa nih, keluar dari sini saya mau tahu saya lupus atau bukan, saya autoimun atau tidak. Itu nggak bisa. Oh, Jadi kenapa, Mbak? beda dengan kita mau lihat kita diabetes atau bukan, atau misalnya kita mau periksa HIV deh, misal kita bisa periksa. Ya. Tapi kalau lupus nggak bisa. Kalau lupus tuh harus punya gejala dulu. Jadi gejalanya harus dikumpulkan paling sedikit 4 atau 5 lebih. Terus setelah itu nanti dikerucutin lagi tuh. Kalau kita ke dokter ada kriterianya lagi. Nanti kriteria ini yang akan ada ditambah dengan pemeriksaan penunjang laboratorium. Ketemu paling sedikit 4, baru dia dinyatakan lupus. Pertama, kenapa dia dibilang sebagai penyakit 1000 wajah? Kadang kita suka nyeri sendi. Iya. Sakit sendinya. Kita ke dokter rematik, diobatinnya secara rematik. Tapi ternyata suatu saat beberapa bulan kemudian ada timbul sering demam yang hilang timbul atau panas tinggi hilang timbul. Trombositnya turun. Dibilangnya apa tuh biasanya? Demam berdarah. Ya. Obatin demam berdarah. Setelah itu sembuh, nanti besoknya lagi ada demam lagi. Kemungkinan tifus. Besoknya lagi ada lagi muncul sariawan yang hilang timbul. Iya, iya. Seperti itu. Jadi saya baru tahu kalau tante saya waktu itu juga pas dicek gitu kan HB-nya turun nih. Kemudian transfusi darah. Sebelum transfusi darah itu dikasih kortikosteroid. Steroid, Ya. Nah, steroid ini ketika dikonsumsi lalu baru cek anti dsDNA. Biasanya periksanya tuh ada ANA, anti dsDNA, C3 sama C4. Itu. Terus sebelumnya dipikir liver karena SGPT, Betul. SGOT dicek kuning karena kan gitu. Dicek negatif. Lalu dokter bingung. Pada akhirnya karena steroid tersebut ternyata menutupi si nilai positifnya mungkin Betul, gitu ya. betul. Sampai akhirnya di stop dulu lalu setelah dicek ketahuan lah positif apa tadi namanya autoimun. Autoimun. Lah, tadi saya tertarik banget sama Mbak Tiara bilang gitu. Teman saya soalnya mengalami hal yang sama. Jadi tiba-tiba demam, dipikir tifus, lalu demam nggak sembuh-sembuh, lalu terkena ke ginjal, lalu terkena ke usus. Nah, lupus ini sebenarnya jadi dia bisa menyerang ke segala arah, lalu nggak berhenti-henti karena sekarang teman saya masih di rumah sakit gitu ya. Tapi saya lihat Mbak Tiara bisa normal. Apakah memang mungkin nanti akan menuju ke mungkin sembuh nggak gitu loh? Gini, kalau misalnya secara teori katanya lupus tidak bisa disembuhkan secara total 100%. Kalau menurut saya semua juga sama. Segala penyakit itu tidak ada yang sembuh total 100%. Benar sih. Kita bicara yang paling ringan, flu. Bisa sembuh total nggak? Nanti juga flu lagi. Nah, berarti kan sebetulnya kita harus bisa maintenance. Iya, Bagaimana kita menjaga supaya kita nggak kena flu, bagaimana kita menjaga supaya daya tahan kita jadi bagus. Sama juga dengan lupus. Kalau lupus kita menjaga apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang dianjurkan, apa yang tidak boleh. Terus kita harus menahan berapa lama kita aktivitas, berapa. Sebetulnya sama, kita bisa hidup seperti orang normal. Meskipun sudah kena kejeroan tadi. Meskipun sudah kena kejeroan. Menurut saya nggak ada kata nggak mungkin untuk kita bisa hidup seperti orang normal atau kita menjadi jauh lebih baik hidup kita. 35 tahun saya dengan lupus. Dinyatakan kemungkinan sembuhnya sudah berkali-kali nggak mungkin sembuh.
Kalau ngomong jeroan, paripurna juga di dalam tubuh saya kena semua beberapa organ. Apa aja tuh Mbak kalau boleh tahu? Mau apa aja yang disebutin. Ginjal? Sudah. Teman saya soalnya bocor Justru paling ginjal. utama saya adalah ginjal. Jadi saya pernah sampai dengan 120 kilo. Protein albumin saya juga cuma 0,4 yang harusnya 4. 120 kilo itu isinya air. Jadi membengkak begitu saja? Betul. Itu di rumah sakit Mbak? Di rumah sakit. Dirawat lah gitu? Iya, 9 bulan. Gak keluar. Jadi besar membengkak? Isinya air. Air. Bukan lemak ya. Iya. Gitu. Lalu? Tapi semua kalau misalnya kita mengikuti semua aturan dokter, obat-obatan, dan kebetulan saya dari tahun 87 terus saya mengalami up and down. Saya tidak pernah dengan terapi yang namanya pakai orang pinter atau misalnya ada segala macam. Jadi saya lebih fokus adalah dengan terapi yang diberikan oleh dokter. Medis itu nomor 1. Ya, karena saya lebih percaya itu. Karena setelah itu adalah penyertanya. Kalau misalnya dibilang herbal, boleh gak sih kita herbal? Herbal itu bagus. Tapi jangan untuk orang autoimun atau lupus deh. Gitu loh. Ini menarik. Sebab dokternya tante saya bilang kalau orang autoimun itu minum obat aja itu harus ditanyakan dulu ke dokternya. Betul. Jadi termasuk gak sih kalau herbal pun mungkin tujuannya baik tapi malah jadi menyerang gitu. Iya, karena satu, obat itu kan pasti ada tujuannya. Ya. Ada obat khusus untuk panas, ada obat untuk misalnya ginjal, Ya. untuk herbal bisa bisa mengobati 1001 macam penyakit loh. Nah malah cocok dong Mbak, kan lupus 1000 wajah. Hebat ya. Hebat ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita ya. Enggak. Herbal bagus. Ya. Herbal bagus. Tetapi saya tidak pernah merekomendasikan untuk kalau teman-teman lupus atau autoimun bertanya sama saya, Mbak, saya mau minum herbal ini. Ada suplemen ini katanya bisa menyembuhkan lupus. Bisa menyembuhkan lupus. Bukan Saya- pasti. Ya, jadi saya selalu bilang, saya nggak rekomen. Kalau kamu mau, silahkan. Tanyakan dokter. Tapi kalau menurut kamu percaya, silahkan. Tapi akibat tanggung sendiri. Tapi Mbak Tiara tahu nggak, apakah ada orang yang justru minum herbal malah jadi makin kacau lupusnya? Banyak. Menjadi lebih fatal pun banyak di kita, terdata di kita. Jadi dia diem-diem, semua orang pingin sehat. Semua orang pingin hilang lupusnya. Semua orang pingin tuntas autoimunnya. Tapi bukan berarti terus kita pingin ngambil jalan pintas kayak makan cabai rawit, digigit langsung pedes ya. Iya, Langsung sembuh kan gak bisa. Betul. Terapi autoimun, terapi lupus ini adalah terapi jangka panjang banget. Dan ini membutuhkan kesabaran luar biasa. Obatnya cuma satu menurut saya, terapi ini. Kesabaran. Gitu, sama positive thinking. Positive thinking. Nah, Mbak pernah berapa lama dirawat di rumah sakit karena Paling lama. Bener nggak namanya flare ya? Kalau lagi yang dia misalnya lagi normal nih tiba-tiba kumat tuh disebut flare gitu ya. Nah, ketika flare itu pernah berapa lama ada di rumah sakit, Mbak? Sebelum flare pertama kali lupus tahun 87, saya 1 tahun di rumah sakit, tidak keluar dari rumah sakit. 1 tahun? Ya, 1 tahun, tapi Wah, itu buat pun teman saya yang dengar sabar ya, soalnya dia udah 3 bulan, 4 bulan. nggak apa-apa. Sebentar lagi nanti pasti keluar. Baik. Yang penting sabar. Ya. Terus Terus 1 tahun itu pun pada saat itu kan sakit lupus belum banyak orang yang tahu. Ya. Dokter juga masih coba-coba. Kalau sakitnya ini diobatinnya ini hilang, ininya sakit diobatin lagi gitu ya. Nah terus setelah ketemu di 87 dengan satu dokter yang akhirnya menyatakan bahwa saya positif, ternyata saya lupus. Diobati dengan steroid ya. jangka panjang dan dengan dosis yang cukup tinggi. Ya saya ikutin karena saya nggak ngerti, jadi saya nggak pernah ada rasa takut. Oh oke, gue sakit lupus, gue disuruh minum ini dan nanti muka gue akan kayak bulan ya. bulet, gemuk, apalah segala macem. Buat saya nggak masalah. Tapi itu bed rest di rumah sakit. 1 tahun iya, Itu waktu setahun itu kena kemana-mana nggak Mbak? kemana-mana. Ke organ apa aja? Dari kalau mulai boleh? pendengaran, penglihatan, penciuman, rongga mulut, dari mulai empedu, apa aja, semua Kalau kena. dalam jantung pernah? Jantung iya. Terus tapi Jantungnya memang kenapa Mbak? ada gangguan di jantung karena saya pernah tachikardi. Oh. Baru-baru ini justru pada saat saya mau kemarin berangkat Elbrus kalau nggak salah, naik gunung. Masih bisa naik gunung Mbak? Alhamdulillah aman, Oh, oke. masih. Terus syaraf saya kena, ternyata ada
kena neuropati syaraf tepi. Itu juga waktu mau naik Himalaya sebelumnya. Oh Mbak, hobi naik gunung. Menjadi hobi naik gunung karena lupus. Jadi buat saya lupus membawa berkah, membuat saya bisa ngapain aja. Ah, keren banget. Gitu. Tadi- Jadi nggak ada kata nggak bisa. Takikardi berarti suka deg-degan. Ya, Deg-deg-deg-deg. ya. Jadi nadinya cepat, yang seperti kita kayak sprint sekian meter. Saya takut, jadi saya sering takikardi loh. Nggak Itu bisa selalu. jadi psikis. Oh iya, psikis juga sih. Nah, terus yang terparah yang pernah terjadi, kalau teman saya sampai dipasang CVC, Saya kalau yang paling berat sih sebetulnya lebih ke ginjal. Tapi ginjal itu kan larinya kemana-mana. Kalau sudah ginjal larinya ke syaraf, larinya ke darah. Gitu. Jadi memang yang menetap organ yang paling berat di tubuh saya adalah ginjal. ginjal. Dan setelah setahun itu akhirnya bisa keluar dari rumah sakit karena dinyatakan. Karena saya dinyatakan bisa terapi berobat jalan. Wah. Terus setelah itu saya kuliah, aktivitas seperti biasa. Karena waktu itu belum ada tahu dan belum bisa sharing berbagi dengan siapapun. Jadi mencerna sendiri, ngelabrak sendiri. Karena kebetulan saya orangnya gak bisa diem. Dari dulu segala macam aktivitas saya ikutin. Sampai akhirnya ada kekambuhan flare up itu, yaitu bocor ginjal. Setelah 96, tahun 96. dari 87 ke 97 tahun lah. Ya. Lebih 9 Ya, tahun. jadi di antara 87-96 ada kekambuhan, gak ada flare up? Ada. Tapi flare up ini sebetulnya lebih yang bisa terkendali. Nggak harus sampai dirawat. Nggak harus sampai dirawat. Jadi dia obatnya dinaikin dosisnya, nanti diturunin lagi. Dikasih obatnya tambahan lagi, diturunin lagi, seperti itu. Nah yang paling berat itu adalah 96. Nah 96 itu kenapa Mbak? Yaitu bocor ginjal dengan 9 bulan saya di rumah sakit. Dengan bobot yang tadinya 50 ke 5 kilo jadi 120 kilo yang isinya cuma air. Protein saya cuma 0,4. Seperti itu. Dan kita tahu membutuhkan albumin human protein untuk teman-teman lupus itu adalah sesuatu yang sangat mahal sekali. Mewah sekali. Karena satu botol tuh 2 juta, 2,7 juta. Untuk naikin albumin Untuk itu. naikin albumin. Dan butuhnya bukan cuma 1-2. Dulu saya lebih dari 100 botol. Wow, lebih dari 200 juta Untuk untuk menaikkan albumin. dari 0,4 sampai ke 4. Sekarang saja teman-teman yang albuminnya cuma 1, sekian, itu udah bisa lebih dari 15 botol. 10 botol. Jadi tergantung setiap orang itu bagaimana dia bisa menerima obat-obatan masuk ke dalam tubuh. Nah, berarti ketika sakit lupus menyerang badan kita, dia menggerogoti si albuminnya. Kebetulan lupus saya kenanya ke ginjal, otomatis dia proteinnya selalu turun. Oh, kalau dia ke ginjal, maaf Ginjalnya ya aku kenanya agak mana? pelan. Betul, nggak apa-apa. Kalau bocor ginjal itu namanya kebocoran ginjal. Oke. Jadi protein yang ada di dalam Tubuhnya, darah darah kita, itu tidak mengikat, sehingga dia bocornya lewat pori-pori melalui keluar lewat urin, yang seharusnya lewat ada jalur-jalurnya, Iya. sehingga cairan itu ada di atas kulit, di dalam kulit, di permukaan kulit, sehingga makanya jadi odem bengkak. Jadi seharusnya itu tersimpan dalam tubuh, dia terbuang. Terbuang. Di air Iya. seni kita gitu. Betul, seperti itu. Tapi Oke. bukan gagal ginjal. Jadi kebocoran ginjal Kebocoran gitu ya. ginjal. Nah, tapi tidak semua orang kebocoran ginjal karena autoimun gitu. Tidak semua orang Tidak kebocoran semua. ginjal karena autoimun. Ada yang mereka cuma nefritisnya saja, cuma ginjalnya saja. Oh, oke. Ada yang seperti itu. Nah, 9 bulan ini di ruang rawat biasa atau sampai ICU mungkin, Mbak? Saya di ruang rawat yang khusus untuk sendiri, tapi Oke. bukan ICU. Oke. Jadi ada masa-masa kritis ada, tapi ya di situ, tidak di ICU. Ini pertanyaan saya. Jadi karena belakangan di sekitaran saya banyak yang autoimun termasuk tante saya gitu ya dan teman saya. Apa sih yang bikin? Karena ketika mendapatkan vonis itu orang pasti patah hati, Mbak. Ya kan? Oke. Nah, patah hati itu kan pengaruh banget ya, Mbak. Semangat itu kan mempengaruhi banget kesembuhan kita menurut aku gitu ya. Sama halnya kayak kemarin waktu saya pernah COVID gitu, di awal-awal COVID sih. Mungkin karena saya nggak dengar waktu itu berita belum ada Delta, saya cuek aja. Bahkan saya santai bisa nonton apa. Kemungkinan kalau saya dengan latar belakang saya punya apa namanya panic disorder gitu-gitu ya, anxiety. Mungkin kalau di Delta saya mungkin sesak nafas rasanya gitu. Jadi kan patah semangat ini kan mempengaruhi banget kondisi fisik. Apa sih Mbak yang harus ada di mindset seorang yang mungkin divonis bisa cancer kayak atau lupus bukan. gitu? Gini. Apapun orangnya sakit berat. Orang kita itu kebiasaannya
ketika menggoogling sesuatu atau membaca sesuatu tidak pernah sampai tuntas. Ya. Ketika dia baca sampai di sini, ini serem, wah bisa bikin mati katanya. Dia stop di sini. Belum merenung. Aduh, ini gue sakit Bentar ini. lagi, gua Aduh, gue akan berarti ini. gue bentar lagi gue mati. Mati. Habis itu gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, gue udah nggak bisa ini nih. Gue nggak bisa itu nih. Padahal dia nggak baca. Kenapa sampai menyebabkan kematian? Ini masih panjang. Nah ini yang nggak pernah mau dibaca nih. Itu loh, kalau menurut saya. Karena kita pasti akan yang paling Udah ketakutan negatifnya duluan nih. Betul. Iya. Kan kita kalau apa-apa selalu di paling depan, di paling heboh. Iya. Baru belakangnya Belakangnya penjelasan tuh orang paling gak mau baca. Jadi mindset pertama sebenarnya kalaupun mau mencari tahu secara tuntas gitu Betul. ya. Dan jangan menakut-nakuti diri gitu ya. Betul, mencari tahu secara tuntas, bertanya kepada orang yang tepat. Ya. Jangan mendengar dari orang-orang yang dengar taunya hanya sedikit. Tapi akhirnya jadi sok tahu. Iya. Jadi bikin orang Parno. Jadi bikin orang ketakutan. Lalu mindset apa lagi yang Mbak tanamkan sampai akhirnya Mbak bisa melewati masa krisis itu? Pertama, saya punya keluarga yang cukup alhamdulillah care, perhatian, Ya. mengerti, menerima, bukan hanya sekedar tahu, mencoba memahami. Saya punya sahabat-sahabat, punya teman yang juga akhirnya tahu, karena ini sebetulnya membantu terapi Ya. untuk itu. Ditambah kalau dulu karena memang saya nggak tahu ya saya hajar aja. Kuliah sampai 2 saya hajar. Habis itu saya ikut teater, saya ikut basket, saya mau ini, saya ikut segala macam saya ikut. Cuma akhirnya ketika bocor ginjal, saya cuma berpikir bahwa saya sudah harus mulai berbagi. Kalau sekarang seharusnya orang-orang bisa menerimanya lebih bisa menerima dibanding saya dulu. Karena sudah tahu apa yang boleh, apa yang tidak. Udah tahu batasannya. Kalau dulu kan saya meraba. Ini boleh nggak ya? Oh nggak boleh. Oh boleh. Nggak boleh ternyata. Oh ternyata saya kalau habis gini begini. Oh ternyata saya habis berjemur saya langsung flare up. Belajar sendirilah gitu ya. Iya. Kalau sekarang kan makanya kenapa ada Yayasan Lupus, saya cuma bilang kami bisa dihubungi kapan saja. Oke. Silahkan kontak kami. Kami juga nggak pernah buka praktek dan harus bayar, semuanya free untuk mendapatkan informasi atau apapun melalui WhatsApp ataupun datang. Yang penting mereka tahu apa sih itu lupus. Mereka melihat contoh-contoh bahwa ini loh teman-teman lupus banyak kok. Walaupun mereka kena ke ginjal, mereka ada yang udah diganti tulang panggulnya sampai tulang lututnya, ada yang sudah stroke mata, ada yang segala macem. Udah diganti tulang panggulnya? Sudah. Berarti Dan mereka masih bisa implan. aktivitas implan. Mereka masih bisa olahraga TRX loh. Wow. Dan saya menghimpun teman-teman lupus untuk tidak ada kata tidak bisa. Tahun 87 berapa puluh tahun yang lalu saya tidak pernah tahu apa itu artinya lupus, tidak pernah tahu itu autoimun. Harus kena kemana. Tidak ada pernah bisa berbagi atau sharing bahwa coba jangan ini, jangan ini, jangan ini. Lakukan ini, lakukan ini. Makan begini, kamu baiknya begini. Tapi kamu bisa beraktivitas seperti ini. Kalau dulu nggak ada. Buta aja saya sendiri, cuma dibilang dokternya, Lupus. kamu nggak boleh kena matahari, kamu nggak boleh kecapean. Ada lagi yang bilang kamu nanti nggak boleh hamil kalau menikah. Ya, saya Kita dengar. masih gadis terus habis itu dibilang nggak boleh menikah aja udah deg-degan, rasanya kan udah gitu ya. Karena nggak bisa punya anak katanya. Betul. Tapi itu semuanya tidak. Gitu. Jadi dulu saya nggak pernah tahu harus ngomong dengan siapa. Komunikasi dengan dokter. Tahun-tahun dulu dokter itu nggak membumi banget ya, menurut saya. Gapnya gitu ya terasa. Gue ya? dokter lo Lo pasien, pasien gitu gue loh. gitu. Jadi lo dengerin apa kata gue gitu. Jadi saya sama dokter saya pun yang sampai dengan saat ini kebetulan sekarang saya tidak mau dibilang jadi pasiennya. Kebetulan saya dipercaya untuk asistensi beliau. Dokter siapa Bu kalau boleh Dan tahu? kebetulan beliau juga ketua Satgas COVID ID, Oh. Profesor Zubairi Jurban. Oke. Itu. Prof Zubairi. Ya, dulu tuh saya kalau ngomong lagi periksa, saya sampai karena dia tidak mau menatap, jadi oke, kamu begini, oke, kamu begitu gitu. Kita sebel banget ya. Jadi saya kadang-kadang saya cuman gini, dok, pasiennya di depan gitu. Itu iya. Jadi saya mencoba untuk selalu membuat dia jadi manusia membumi dikit napa gitu. Tapi justru beliaulah yang menemukan 9 bulan saya di rumah sakit. Dulu pertama kali sebelum setahun di rumah sakit tidak ketahuan tahun 87 itu.
Dan waktu orang tua saya mau membawa untuk terapi ke luar negeri, ada satu dokter yang justru mengarahkannya ke beliau. Pada saat itu beliau masih dokter muda sekali. Prof Zubairi masih muda, belum prof kali ya? Belum, masih dokter spesialis penyakit dalam. Belum konsultan. Internis. Beliau yang menyatakan saya bahwa saya lupus. Beliau yang mengobati saya. Justru saya melihatnya sekarang adalah dengan saya masih simpan medical record saya yang dulu. Karena sekarang saya sudah mulai ikut kongres internasional dengan Yayasan Lupus. Terus kita juga salah satu leader forum dari Lupus Dunia. Terus kebetulan juga asistensi beliau. Jadi bahasa-bahasa kedokteran kan saya sudah mulai ngerti ya. Iya. Kalau dulu kan bahasa Urdu kita nggak ngerti nih. Di bahasa Urdu apa sih dia ngerti? Yang ngerti cuman dia aja. Itu istilah Gue ya. nggak ngerti loh. Iya iya. Sama. Saya juga akhirnya ngerti karena nemenin mama saya nih berobat jantung jadi tahu, Iya. berobat ini jadi tahu. Maksud saya nggak yang ngomong pakai bahasa kita nih orang awam gitu loh, nih bahasa Urdu dikeluarin segala gitu loh. Iya. Tapi karena sekarang saya mengerti, jadi ketika saya baca itu status, kalau boleh saya angkat topi di luar dari beliau adalah dokter yang merawat saya atau saya dengan asistensi dengan beliau sekarang. Beliau sudah bisa menemukan dan memberikan terapi-terapi yang justru terapi itu baru diangkat di kongres beberapa tahun terakhir ini. Terapi apa nih Untuk Mbak? saya, terapi lupus Yang berbeda dari yang dilakukan pada diberikan dokter sekarang. lain. Apa itu? Tapi tahun 87 beliau sudah memberikan. Visioner. Tapi di kongres di tahun 2000 sekian, Baru diakui. kan setiap 2 tahun kita ada kongres dan selalu kami berangkat keluar. Itu baru diangkat di internasional. Jadi sebetulnya dokter kita pinter, Banget. dokter muda dulu, Belum prof. belum prof. Gitu. Jadi, tapi yang disesalkan adalah banyak orang-orang kita yang masih berobatnya keluar. Treatment apa Mbak tahun 87 itu yang ternyata baru diangkatnya beberapa tahun belakangan? Seperti terapi-terapi pemberian siklofosfamid. Seperti terapi yang ini yang paling sering sekarang di terapi sekarang, banyak teman-teman autoimun yang mendapatkan kloroquine jenisnya. Kloroquine. Kloroquine itu kemarin yang lagi zaman in-innya COVID tuh kloroquine sampai diborong sampai sama masyarakat karena dianggap untuk mengobati COVID. Sehingga teman-teman autoimun, teman-teman Kasian. lupus kehabisan obat-obat itu. Ya. Nah, mereka tidak pernah menyadari bahwa penggunaan kloroquine itu bisa mengakibatkan ada gangguan retina mata yang akhirnya bisa jadi kebutaan. Kalau tidak pada tempatnya gitu. Betul. Dan yang kedua, ketika menggunakan kloroquine itu sudah harus ada pemeriksaan dulu matanya. Ya. Ini banyak yang tidak diberikan terapi untuk pemeriksaan mata. Saya inget iya deh orang yang stok-stok kloroquine itu. Ya, sampai iya. habis, sampai teman-teman lupus semua nanya, "Bang, nggak ada kloroquine." Kita punya stok tinggal sedikit sampai udah. Bagi Odapus kloroquine ini untuk apa Mbak? Ada beberapa dokter yang memang senang sekali memberikan kloroquine. Terapi ini betul gitu, tapi ada dokter yang memang tidak memberikan kloroquine. Diberikan boleh, tidak diberikan juga boleh. Tetapi memang untuk kloroquine lebih yang ke mereka ke gangguan sendi. Lebih ke situ. Oke. Tetapi untuk terapi lupusnya biasanya untuk menekan. Jadi membantu. Jadi ada lagi jenis yang namanya mycophenolate mofetil. Saya nggak mau nyebut nama dagangnya. Tapi ada mycophenolate mofetil itu sekarang juga diberikan sama dokter untuk menekan supaya katanya efek samping steroidnya nggak terlalu tinggi. Padahal sebetulnya si mycophenolate ini lebih banyak digunakan untuk orang yang kebocoran ginjal. Mycophenolate ini. Iya. Dan Jadi kalau di beberapa dokter tidak akan memberikan ini. Jadi lebih baik memberikan dosis steroidnya tinggi, tetapi nanti ada yang namanya tapering off. Oke. Ya, akhirnya menjadi berhenti. Nah, karena steroid itu ternyata kan juga bisa bermata dua ya. Iya. Bukan mengurangi mengendalikan autoimun tapi bisa jadi diabetes. Berarti sebetulnya mungkin kalau bahasa enaknya kayak makan buah si malakama. Iya. Dimakan salah nggak dimakan salah. Nah, berarti si metrophenolate tadi itu untuk Mycophenolate. Phenolate itu untuk menetralisir si steroidnya gitu Iya, ya. secara teorinya katanya dengan mengkonsumsi itu steroidnya lebih rendah. Tetapi sebetulnya penggunaan ini lebih untuk ke kebocoran ginjal. Bocoran ginjal. Ini mahal banget harganya. Nah, nanti aku mau nanya juga tuh masalah autoimun itu katanya penyakit yang sangat mahal harganya. Nah, tapi berarti tadi aku tangkap Mbak tadi bilang, saya waktu tahun itu nggak tahu apa-apa, saya buta. Berarti karena kita nggak tahu,
Jadi mungkin Mbak nggak takut gitu kali ya, nggak mentakut-takuti Betul. diri. Sedangkan zaman sekarang semua bisa di googling. Ketika kita sakit gatal-gatalnya kita kalau di googling bisa dibilang kanker Mbak. Kalau asal Google Iya, kan gitu betul. ya. Nah berarti mungkin mindset yang pertama yang harus diberikan atau dilakukan adalah jangan dulu mencari tahu kali ya. Bukan kita mau apatis. Oh, bukan. Gini. Saya naik gunung bukan karena hobi saya naik gunung. Saya naik gunung justru tahun 2012 setelah saya kenal lupus pastinya. Itu karena ada perempuan pendaki peduli lupus di 2012 mau naik 12 gunung di tahun 2012. Karena tahun 12. 12 gunung tertinggi di Indonesia. Di setiap daerah. Dan waktu itu datang ke yayasan hanya minta, saya mau sosialisasi Mbak tentang penyakit lupus di desa-desa itu. Bisa nggak dikirim orang untuk membantu? Saya cuma mikir, ngapain orang ya? Saya aja deh turun supaya saya juga pengen tahu sejauh mana sih di daerah yang tidak terjangkau mereka mengerti tentang lupus. Gak ada yang tahu tentang lupus. Bahkan mungkin kalau ada gejala nggak nyadarin Gak gitu. ada. Malah ketika datang di satu tempat waktu itu di Tambora, di desa Pancasila, mereka cuma bilang bahwa gejalanya ini, tapi kita nggak tahu bahwa itu ternyata lupus. Akhirnya meninggal. Seperti itu. Nah, waktu di situ saya bilang saya ikut, saya nggak suka naik gunung. Buat saya naik gunung makan waktu, kurang kerjaan, Capek banget. capek naik atas turun lagi. Lu ngapain sih di atas turun lagi lewatnya situ lagi Iya. gitu. Belum pipisnya, belum ininya, belum gitu. Paham saya kalau Udah pernah deh. naik rinjani itu. Tapi Aduh. justru karena naik gunung pertama di Gunung Kelabat di Manado yang ternyata terjal banget dan tidak pakai tali, tidak pakai apa-apa, dan saya berhasil sampai puncak. Di situ saya jatuh cinta. Dan ada kepuasan. Ada kepuasan, nangis di atas. Saya merasa bahwa saya kecil banget. Saya merasa bahwa di sini saya bisa minta aja gitu loh ngomong. Wah, nggak bisa diomongin pakai kata-kata. Emang bener sih, kalau naik gunung itu ada rasa kayak haru yang nggak bisa Nggak bisa. diutarain. Nggak Kok bisa. bisa sih gue sampai sini? Gitu. Iya. Apalagi pas di bawah kita ngeliat gunungnya begini gitu. Ih, gila gue naik sampai di Naik atas sampai loh. situ. Bahkan sekarang sekali lihat awan-awan sebelah kita. Gitu. Jadi, nah di situ saya mulai jatuh cinta. Yang tadinya hanya boleh 12 gunung, hanya cuma 2-3 gunung, akhirnya menjadi 12. 12 yang Mbak Iya. naikin. Jadi ada yang sebulan 2. Itu akhirnya jadi kayak terapi ini juga Betul. nggak sih? Terapi psikologis Betul. juga nggak sih? Dan di situ akhirnya saya juga melihat bahwa dengan saya naik gunung, saya di alam, banyak sekali perubahan kondisi saya. Saya menjadi jauh lebih sehat. Si Prof juga sampai tanya, apa kamu dengan naik gunung kamu merasa badan kamu lebih sehat? Iya. Coba perhatiin. Dulu saya setiap bulan ada aja keluhan saya. Nyeri sendinya lah, saya demam lah, lemes lah. Tiap bulan tapi ada aja gitu. Ada emang. aja gitu, tapi bisa Terkendali terkendali. lah, heeh. Ini enggak. Saya fun bener-bener ngerasain seperti orang sehat Wah, berarti gitu loh. kayak menemukan kebahagiaan kali ya? Pertama buat saya akhirnya kenapa saya juga mengajak teman-teman lupus untuk yuk kita belajar ke alam. Tapi kan mereka selalu merasa bahwa orang lupus tidak boleh berkegiatan di alam. Kena matahari, nggak boleh di udara terbuka, tidak boleh terlalu capek. Terlalu capek itu apa sih? Kamu duduk lama juga capek. Benar. Tidur kelamaan juga capek. Gitu loh. Definisi Jadi capek itu ya definisi apa? capek itu apa? Gitu loh. Capek pasti, tapi ada sesuatu yang yuk sekali-sekali kita ke alam. Yang akhirnya setelah 12 gunung itu saya mencoba bawa 2 odapus, yang satu limpanya diangkat, yang satu dengan jantung, kelainan jantung, kena dari umur 12 tahun. Saya bawa pertama itu adalah ke Himalaya. Ke Langsung Everest ke Base Camp, Himalaya. dan itu berhasil. Yang kedua saya bawa ke Kilimanjaro, Wow, Afrika. Afrika. Saya yang berangkat hanya saya dengan yang jantung. Yang ketiga kemarin adalah ke Elbrus sebelum pandemi 2019 akhir. Tapi saya melihat satu kesamaan sama film yang saya tonton Mbak. Judulnya The Guitar kalau nggak salah ya. Jadi saya lupa ingat karena udah nonton lama. Si perempuan ini ceritanya didiagnosa penyakit A gitu lupa ya. Dan dia dibilang umurnya tinggal 3 bulan lagi. Memang film dewasa. Jadi selama 3 bulan itu dia retired dari kantornya, terus dia uang pesangonnya dia beliin apartemen mewah karena menurut dia aduh umur gue tinggal berapa. Segitu. Lalu dia beli gitar yang dia pengen dari kecil meskipun dia nggak bisa maininnya, lalu dia ngelakuin segala sesuatu yang dia senang. Ini quote and quote ya buat betul. film ya. Jadi dia misalnya dia have sex sama siapapun apa segala macam, beli baju yang dia sukai, makan apapun yang dia dilarang pun tantang segala lah macam pokoknya. ya.
Tiba-tiba pas 3 bulan kemudian dia ke dokter, dokternya nanya, lo ngapain 3 bulan belakangan ini? Enggak, saya cuma melakukan apa yang saya mau dan saya bahagia. Penyakit lo kok hilang? Ceritanya itu dia baru bingung karena uangnya udah habis. Jadi mungkin persamaannya dari cerita Mbak naik gunung adalah mungkin siapapun orang yang terkena penyakit berat, coba hilangkan bahwa penyakit itu seberat apa, lakukan aja apa yang paling membuatmu bahagia gitu kali ya. Betul. Karena memang setelah akhirnya saya bisa naik gunung, terus banyak teman-teman lupus bilang bahwa kok Mbak Tiara bisa naik gunung padahal nggak boleh katanya gitu. Saya mencoba berpikir bahwa saya mau coba rombak paradigma orang-orang bahwa orang lupus nggak boleh kena matahari. Saya bawa mereka ke kaki gunung gede, waktu itu lumayan ada di ketinggian. Kita nginep di satu tempat di tengah hutan yang kita bisa lihat awannya ada sejajar dengan kita. Tidur di tenda. Ya tapi memang fasilitasnya fasilitas pakai kasur lah, pakai segala macam ada ya. Dan kebetulan itu juga dari rekan yang naik gunung. Di situ saya mencoba mengajak mereka 120 orang Odapus dari seluruh Indonesia. Jadi perwakilan. Supaya mereka nanti bisa menerapkan ke teman-teman. Banyak ketakutan mereka ketika mereka saya bawa. Sebetulnya ketakutan saya juga, aduh, Kumat saya nanti, cuman takut terpulang gimana nih ya. Nih tanggung jawab gue nih kalau ada apa-apa nih gitu. Karena saya juga bilang harus dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sedang flare up, boleh melakukan aktivitas. Ternyata yang ikut ada yang baru keluar dari rumah sakit, ada yang jantungnya blok 1 baru dirawat, ada yang habis cuci darah. Itu saya rasanya pas udah, dan itu baru tahunya setelah kegiatan. Selesai. Malamnya. Setelah kita trekking ke air terjun, kita ke danau, kita segala macam. Karena ada beberapa yang kita bawa mereka ke alam. Kita ajak mereka mendengar alam. Kita ajak mereka melihat bahwa ini lo pagi-pagi. Kita ajak senam di luar, ada coachnya. Kita bawa segala macam. Mereka yang tadinya berangkat, mukanya tegang semuanya. Nggak asik deh pokoknya dilihatnya. Naik bis, saya cuman bilang, jadi saya selalu ada Marina, asisten saya yang selalu saya bilang, speaker suara saya. Saya jadi cuma bilang bahwa teman-teman capek ya, jangan gelisah. Saya tahu kalian pada gelisah, tapi tenang. Nanti sampai di situ kalian pasti bisa merasakan. Jadi waktu sampai di sana betul, mereka bisa merasakan yang tadinya pakai tongkat mereka nggak pakai tongkat. Pulang dari situ, yang tadinya nggak bisa naik tangga mereka naik tangga. Yang tadinya tidak mau nyetir mereka jadi nyetir kembali. Yang tadinya mereka sebetulnya punya banyak talenta, kependam semua karena mereka selalu tertutup dengan duh gue sakit, gue gak bisa ngapa-ngapain gitu. Ternyata ada yang bisa bikin manik-manik, ada yang akhirnya go internasional, ada yang bisa buka catering, ada yang bisa jahit jadi buka pesanan jahit. Semua terbuka di situ setelah mereka, karena mereka punya kepercayaan diri akhirnya. Jadi sebenarnya jangan penyakit itu ketika kita Dijadikan mengetahuinya itu mengikat isi kepala kita ya. Betul. Karena saya juga waktu itu ya ketika saya sakit, saya cuman bilang kalau boleh saya kalau meninggal jangan karena saya sakit deh, gitu loh. Saya lagi naik gunung kayak gitu. Terus nggak boleh ya kalau kita gitu. Lagi misalnya kita didiagnosa A gitu lalu kita bilang kayak gue udah nggak lama lagi. Ya nggak boleh kayak gitu kali ya. Betul. Jadi walaupun kita kena organnya, kita kena apanya, percayalah bahwa lupus itu bukan akhir segalanya. Kita masih bisa menjadi orang normal. Ya. Kita yang belum menikah masih bisa menikah, masih bisa punya anak. Nah ini Mbak, benar gak sih bahwa orang lupus itu tidak bisa punya keturunan? Salah banget. Atau tidak dianjurkan? Kalau dulu iya. Kalau dibilang kamu tidak bisa punya anak, nah itu bikin kita langsung. Nah ya. Saya nggak bisa punya anak. Akhirnya terpatri di sini bahwa dia tidak punya anak dan tidak pernah berusaha untuk melewatin bahwa gue sebetulnya bisa. Oke, gue tanya sebetulnya saya nggak bisa kenapa. Ya. Dulu waktu saya bocor, saya jujur waktu dari 87 tuh saya menikah tahun 94. Dari 94 itu saya hamil terus tuh. Padahal sebenarnya memang waktu itu belum boleh hamil. Ya. Tapi terus harus dikeluarkan. 3 kali saya harus dikeluarkan. Sampai dengan usia 6 bulan juga harus dikeluarkan. Dan akhirnya kehamilan keempat ini waktu saya setelah bocor ginjal. Yang sudah termasuk semua orang sudah tahu bahwa kondisi saya udah deh Tiara jangan macam-macam, jangan minta apa-apa gitu. Tapi saya cuma tanya karena saya belum punya keturunan waktu itu. Saya boleh hamil nggak sih? Saya tanya waktu itu. Waktu setelah bocor ginjal dan
Karena waktu itu saya dinyatakan kemungkinan sembuhnya cuma 20%. Sampai udah ada kalimat itu. Sudah keluar secara medis. Tapi Dokter Zubairi waktu itu mengatakan kita kembalikan semua sama yang di atas. Benar. Jadi secara medis melihat kondisi seperti itu tidak mungkin bisa sembuh. Lewat lah pasti. Setelah ini saya bisa lewati, saya bertanya lagi, boleh hamil gak sih? Dokter Ira jawabnya cuman yang, saya bisa hamil gak sih? Terus saya berondong gitu. Jawabannya cuma, ya biasa lah gitu. Kenapa sih bisa hamil gak? Saya cuma mau tanya, saya bisa hamil apa tidak? Saya boleh hamil atau tidak? Jawabannya, Tiara, untuk punya keturunan itu, untuk merawat seorang anak itu tidak harus keluar dari rahim sendiri. Itu artinya paham lah langsung. Betul. Kamu adopsi pun, kamu mengambil titipan orang, kamu sama saja mengurus titipan Tuhan. Ya, nanti gampang saya mau ngambil mah ngambil. Yang saya mau tanya, saya bisa hamil nggak gitu loh. Iya benar. Gue bisa ini nggak? Akhirnya dengan berat hati dia cuma mengangguk bilang, tapi second opinion ketiga dokter. Dibuatkanlah saya resume yang cukup menakutkan dibaca. Sehingga mungkin si dokter ini mengharapkan bahwa dokter-dokter ini menuliskan bahwa tidak layak untuk hamil gitu. Ternyata enggak. 3 dokter ini menuliskan semuanya layak hamil gitu. Si dokter saya panik, ditunggu lagi saya sampai setahun. Setahun saya tagih. Karena saya selalu ngeliatin tanggalan gitu. Oke, saya udah mau setahun. Udah setahun nih, boleh hamil enggak? Periksain lagi, coba obat-obatan kamu apa, ini apa, ini apa. Oke, Mas. Akhirnya dengan berarti dia oke, boleh program hamil. Program hamil. Tapi kalau penderita Odapus ini periodnya baik-baik aja Mbak, schedule-nya? Ada yang baik-baik, tapi ada yang memang terganggu. Gitu, tapi memang ada. Tapi saya ketika saya hamil pun juga period saya juga terganggu. Tapi balik lagi, menurut saya medis, dokter itu adalah manusia. Iya. Teori dibuat oleh manusia. Teori Tuhan gak ada yang bisa bikin. Catatan Tuhan yang ditulis cuma Tuhan yang tahu, kan gitu. Jadi waktu saya dibilang kayak gitu ya udah, saya mau hamil. Saya bilang. Ketika dibilang partikel tuh ya. Betul. Tapi waktu dibilang hamil gitu nggak hamil tuh. Jadi ini saya mencoba untuk, aduh, udah deh terserah. Ya Tuhan, kalau misalnya masih saya dikasih kepercayaan dititipkan, berikan untuk saya. Tapi kalau tidak saya udah nggak mau terlalu berharap. Akhirnya berapa lama jedanya Mbak? Cuma 2 bulan. Isi. Dan itu pun ketika saya mau membentuk Yayasan Lupus, mau peresmian Yayasan Lupus. Siapapun penderita lupus, karena biasanya katanya kalau di googling wanita ya lebih kebanyakan. 90% perempuan. Gak usah berpikir bahwa nggak mungkin punya anak. Bahwa Mbak contoh nyata akhirnya. Kalau bisa dulu punya. ya boleh takut, tapi kalau untuk sekarang jangan pernah takut ketika kita dinyatakan kita autoimun, ketika kita dinyatakan kita lupus atau apapun jenis autoimunnya, kita bisa hidup seperti orang normal lainnya. Tidak ada apapun namanya pantang, nggak boleh ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Oh iya, katanya nggak boleh terigu gluten. Alhamdulillah saya makan tuh. Bukannya teman saya cerita katanya jadinya udah banyak banget hal yang nggak boleh dimakan lagi gitu. Bahkan harus kumur-kumur pakai minyak kelapa. Katanya mungkin namanya apa? VCO. Enggak. Harus minum susu, tapi susunya harus tahu makannya rumputnya organik atau bukan. Si sapinya gitu. Iya. Kita mau cari sapi di mana ya kalau kita beli satu susu terus kita tahu bahwa sapinya tuh makannya organik apa enggak? Kalau udah dikemas sapinya yang mana? Iya. Tapi Mbak nggak ngelakuin itu semua? Enggak. Loh, oh gitu Mbak. Jadi Mbak memang tidak melakukan, maksudnya tapi tidak berlebihan gitu Enggak. kali ya? Nggak usah untuk saya. Orang Siapapun yang tidak punya penyakit apapun tidak boleh berlebih, tidak boleh kekurangan. Pas-pas aja. Jadi terigu pun nggak apa-apa. Makan. Gula apa segala macam. Makan. Susu. Minum. Oh, oke. Susu juga bukan harus susu yang khusus. Ini apa karena mindset Mbak aja atau teman-teman di yayasan kalau anggota secara, juga kan saya selalu ngelakuinnya? bilang, secara teori banyak kita tidak bolehnya. Secara teori kita tidak bisa berhenti obat. Secara teori kita nggak bisa kena matahari. Secara teori kita nggak bisa hamil. Secara teori kita nggak boleh kelelahan. Secara teori nggak boleh makan terigu. Wah banyak banget, 1001 macam teori. Aduh kita udah sakit, capek, suruh begitu-begitu lagi.
Makan apa terus? Daging nggak boleh, daging merah nggak boleh Iya, kadang-kadang. katanya. Terus dari mana proteinnya? Susu nggak boleh, harus yang nabati. Nabati. Proteinnya dari mana? Dari nabati, nggak bisa. Nggak boleh makan nasi, nasinya harus yang shirataki. Shirataki katanya. Kalau sekarang saya tanya, kalau ada orang yang tidak mampu beli shirataki ataupun organik, Bagaimana? berarti mereka merasa bahwa dia akan selalu tidak sehat. Nah, misalnya gini, Odapus di luar sana mendengar yang selama ini nggak makan terigu nggak apa, terus kaget kan? Wah, coba deh kita makan gitu. Apakah Mbak bisa akhirnya mengkonsumsi itu semua karena mindset, atau memang terigu itu segala macam dokter bilang sebenarnya nggak apa-apa asal dalam kadar tertentu? Takutnya kan mindset orang ada yang beda gitu. Ada dokter yang memang melarang. Iya. Autoimun tidak boleh, harus gluten free, tidak boleh daging merah, tidak boleh susu, ada. Tapi ketika datang nih ke tempat praktek dengan kondisi drop total, ditanya, kamu makan ini? Saya nggak makan ini, nggak makan ini. Saya langsung tanya, kamu pasti nggak makan ini, kamu nggak makan ini, kamu nggak makan ini. Iya mbak, katanya nggak boleh. Kata siapa? Kata di grup. Ada grup tuh, grup autoimun atau grup apa? Oke. Prof, gitu. Tiara, yang dibentak Tiara. Saudara kamu kenapa nggak makan itu? Lah, besok-besok semua dimakan. Saya bilang, Baik-baik aja. baik-baik aja. Jangan-jangan juga karena banyak halangan ya, nggak boleh aktivitas, nggak boleh makan. Makan kan juga sebagian dari kebahagiaan. Kan ada ya orang yang menulis tentang ahli gizi itu sebetulnya sekolah susah. Ya. Dia belajar tentang gizi, boleh. Tetapi kan untuk kondisi-kondisi tertentu, ada orang yang memang sehat ingin menjalani, mencoba pola itu, boleh. Silakan. Tetapi bukan berarti harga paten dia harus menjalani itu. Apalagi mungkin bisa stres karena Betul. tiap hari makannya itu aja kan stres juga. Betul. Jadi buat saya, ya saya percaya aja apa yang saya makan. Atau saya tahu saya nggak bisa makan nasi, saya nggak bisa makan beras, unsur beras. Kalau udah makan nasi, lontong atau apapun, itu perutnya langsung, udah. Terus Enak. keringat dingin, apa nggak enak, nggak nyaman. Jadi sekarang aku nangkep nih, kalau mau dirangkum, berarti kalau kita ternyata didiagnosa, pertama kita harus positive Positive thinking. Jangan membatasi diri, jangan terlalu mengikuti nggak boleh makan ini segala macam, karena hasrat yang tertahan itu juga bikin stres. Stres itu memicu si lupusnya mungkin atau autoimunnya semakin flare up gitu. Betul. Terus cheerful aja ya, jangan merasa besok dunia berakhir. Iya. Biasa aja gitu. Iya. Mungkin kayak Mbak tadi bilang, di gunung gue kecil banget. Ya balikin aja ya. Iya. Penyakit gue kecil banget sama kuasa Tuhan. Betul. Ya kan? Iya. Nah ini kan dari kita bicara kalau kita odapusnya. Kalau orang sekitarnya tuh harus ngelakuin apa Mbak? Misalnya orang tuanya Iya. kan. Mungkin ada orang tua dianya sendiri mau kayak Mbak, freedom gitu. Maksudnya kayak bebas aja. Ada orang tua jangan. Nanti omnya, nanti kakaknya gitu. Menurut Mbak harusnya lingkungannya seperti apa gitu? Tidak mudah kita memberikan pengertian atau misalnya dimaklumi oleh sekitar. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman, kamu mau dimaklumin? Ya. Kalau saya orangnya nggak suka dimaklumin, karena nanti gini, udah, jangan gitu. Nanti dia kalau marah, dia stres, dia flare up loh. Udah maklumin aja, maklumin. Udah mendingan diem, maklumin. Udah, itu jangan gitu. Oh jangan. Udah, kamu sini. Kamu ditolongin, segala ditolong. Akhirnya dia tidak, olah tubuhnya tidak ada. Karena semua ditolong, dimaklumi. Seperti itu. Kalau saya bilang, saya sih gak suka dimaklumin. Mendingan kita yang maklumin orang-orang itu. Oh oke. Mereka gak ngerti bahwa sebetulnya sudah kita tahu ketika kita harus diem, kita tahu batasnya. Karena ini biasanya keluarga sekeliling atau apa tuh mereka bilang, kamu jangan kecapean. Heboh. Kalaupun misalnya dia ada sedikit flare, selalu yang dibilang kecapeannya adalah fisik. Kamu pasti kecapean. Saya pun dulu juga digituin. Itulah kamu selalu kecapean. Saya bilang, saya disuruh lari keliling GBK mau 10 kali, 20 kali. Saya capek, saya masih gak apa-apa. Tapi saya jangan suruh capek ini. Itu lebih capek sama ini. Itu jauh lebih capek. Jadi kita nggak bisa memaksa Nggak bisa. Orang sekitar harus Nggak berbuat apa, tapi jangan Betul. terlalu melarang gitu. Betul, mungkin. tapi saya melakukan ketika ada konseling, misalnya ada anaknya, ada orang tuanya, saya dudukin di ruangan tuh. Nanti biasanya anaknya cerita lagi, biasanya ibunya nimpalin, Bu sebentar Bu, anaknya dulu yang ngomong.
Di sini ada saya, ngomong apa aja, anggap aja ibunya nggak ada. Saya bilang gitu. Begitu juga ibunya. Oke, jadi setelah semuanya keluar kata, iya tapi soalnya ini anak ini udah disediain makan begini nggak disiapin, dia bilang. Saya udah nyediain sayur ternyata nggak dimakan, dia bilang gitu. Saya kan kesel, jadi saya paksa-paksa. Abis mama gitu saya dipaksa makan. Ini soal Jadi kecil, berantem. Itulah yang membuat stres. Padahal hal yang sepele. Akhirnya saya cuma bilang, Bu, besok-besok jangan dimasakin. Tanya sama anaknya, mau sayurnya apa? Kalau dia bilang bayam, masakin Bu bayam. Dia suruh tanggung jawab. Dia yang minta bayam. Jadi win-win solution. Betul. Ya. Terus kedua, masalah keluhan sakit itu adalah subjektif. Banyak orang yang nggak usah jauh-jauh. Saya ini saya habis dari tempat praktek prof. Saya keluar tiba-tiba saya jalan agak pincang. Tadi suami saya nanya, kamu kenapa? Enggak, lagi muncul aja dikit. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya bilang. Tapi nanti tiba-tiba saya bisa jalan lurus, seperti nggak ada apa-apa. Atau saya tiba-tiba lagi duduk, saya nggak bisa tekuk lutut saya, nggak bisa bergerak itu sampai sakit itu sampai gitu, sampai orang mau deketin tuh sampai jangan deketin. Orang mau kenapa ini kenapa gitu, nyerinya luar biasa. Tapi dengan seketika kalau saya mencoba untuk oke, saya nikmatin sakit saya nggak pernah saya tahan gitu, saya lepas sakitnya, saya rasain sakitnya, itu nikmatnya luar biasa. Mantap banget rasanya. Kayaknya ini juga bisa berguna buat orang kayak saya ya, suka anxiety. Sebetulnya siapa aja. Tiba-tiba jadi cemas, sakit. jadi cemas nggak keruan. Semakin nggak enak, semakin pindah ke sini. Betul. Lalu deg-degan lagi. Wah, nanti jantung mau copot. Jangan saya sakit jantung. Itu bukan jantung, jantungan. Jantungan ya. Terus kadang-kadang dengar cerita orang apa segala macam, deg-degan ya gue gitu. Iya. Jadi nikmati ya Mbak. Betul. Kalau saya mencoba itu. Nggak semua orang bisa. Tetapi ada orang yang ketika dia lagi ngerasain sakit, terus misalnya lagi disuruh belajar jalan, dia tiba-tiba ngerasa sakit. Dia bilang saya sakit. Ini lingkungan bilang, ayo kamu jangan males. Ayo mesti semangat. Contohinlah yang lain. Misalnya dicontohin saya, makanya saya selalu bilang, sekarang saya harus bisa memberikan contoh tetapi saya tarik. Jadi bukan hanya ngomong. Ya. Karena nanti ketika ngomong, oh iya Mbak Tiara bener, oh iya Mbak Tiara gini, Mbak Tiara. Selesai satu, dia bisa semangat dengar omongan saya. Di rumah dia punya masalah baru. Karena dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dan si ibu, orang tua, keluarga mencontohkannya, itu kayak Mbak Tiara. Problem lagi kan. Iya. Nah itu saya sekarang udah mencoba untuk setiap saya memberikan sesuatu masukan, setiap saya kasih satu, kamu coba kalau misalnya gini, saya kasih solusi. Tidak pernah kamu harus begini, enggak. Kamu mau hidup panjang atau mau hidup pendek. Itu pilihan. Dan semangat hidupnya jangan semangat Coca-Cola kalau istilahnya kemarin Ko Julio ya. Semangatnya cuma dikecok busa, keluar, hilang. Selesai gitu. Jadi, ayo kalau kamu mau gini berarti harus begini. Gak mau minum obat, gak apa-apa. Obatnya gak usah diminum. Tapi berarti kamu nanti gak akan bisa begini, gak akan bisa gini. Kalau obat ini kamu minum, ya efek samping kamu ada. Tapi nanti efek samping ini nanti kan bisa diterapi dengan ini, dengan ini. Mau yang mana? Mau melembetnya ke organ lain dengan dia tidak minum obat, atau minum obatnya ada efek samping tapi ada solusi, ada antisipasi. Nah, Mbak, kalau misalnya nih Odapus yang lagi nonton, dia sebenarnya hobi menggambar, hobi bermusik, hobi teater gitu ya, lalu atau hobi apa, lalu jadi dipendam karena udah nggak bisa ngelakuin apa-apa karena badannya sakit. Mbak mau bilang apa untuk mereka bisa kembali, bahwa karena ada orang yang di luar sana yang ngerasa gue udah gak bisa bermusik lagi, gue udah gak bisa berteater lagi. Bisa. Justru teater itu latihannya, karena saya pernah di teater, kita latihannya madep tembok, kita suruh teriak. A, I, U, E, O. Nah, napas. Dan kadang-kadang tuh ngelepas stres ya? Iya. Teriak. Gitu. Kalau saya suruh teriak. Mau nyanyi? Nyanyi. Gak penting suara bagus. Yang penting keluarin aja. Menggambar? Gambar aja. Saya baru-baru ini habis beli beberapa kanvas dan melengkapi akrilik saya. Gambar aja, karena di situ nanti akan melihat warna yang kita tulis itu adalah hati kita. Nah sekarang Yayasan Lupus Indonesia ini ada di mana sih Mbak? Yayasan Lupus Indonesia kita sekarang adanya di Rumah Sakit Keramat 128. Rumah Sakit Keramat 128. Iya. Lalu seandainya nih Odapus di rumah ada yang ngerasa, aduh kayaknya saya pengen komunikasi, pengen sharing, itu hubunginnya kemana Mbak? Boleh, nanti ada mungkin
Kita punya satu nomor WA yang memang untuk bisa WhatsApp. Tetap ada 2 sih sebetulnya. Nanti biasanya setelah itu kalau ada apa-apa kita bisa lempar ke satu lagi. Terus bisa konseling juga. Keterangannya ada di mana? Di ini ya, di Yayasan Lupus Indonesia. Ya. WA grupnya juga ada ya Mbak? Ada. Dan itu maksudnya lebih baik Ordapus itu saling sharing dan Iya. bercerita ya. Iya. Karena kalau sendiri ditelan mentah-mentah itu akan semakin Betul. berbahaya. Ini kita lagi ngebenahin media sosial Yayasan Lupus. Kalau misalnya lihat di Twitternya Yayasan Lupus Indonesia, sekarang kita lagi banyak rupanya dengan teman-teman mau berbagi. Sekarang banyak sekali cerita tentang sahabat-sahabat Ordapus di setiap Twitter kita. Oh, apa Twitternya Mbak? Yayasan Lupus Indonesia. Yayasan Lupus Indonesia juga. Ya, gitu. Jadi kita lagi mengangkat terus bagaimana pendamping di Yayasan Lupus Indonesia, bagaimana seorang Ordapus yang dia dari SD, dari banyak ceritanya macam-macam. Wow, makasih loh Mbak Tiara sharingnya. Mudah-mudahan teman-teman Ordapus atau penyintas autoimun gitu ya, atau mungkin ya penyakit lainnya yang Boleh. kena cancer atau jantung yang sedang putus harapan gitu, mendengarkan obrolan hari ini membuka mata bahwa gak ada yang gak mungkin, dan bukan berarti kalau kata medis A, kata Tuhan belum tentu A. Iya. Dan kita harus menyadari bahwa kita eksis ada di dunia ini bukan karena manusia lain, tapi Iya. karena Tuhan. Tuhan. Jadi kalau Mbak Tiara bilang saya kecil banget waktu saya naik gunung, coba sekarang dibalik penyakitnya kecil banget dibandingkan kuasa Tuhan yang segitu besarnya. Teori hanya manusia. Catatan Tuhan, tulisan Tuhan di atas kertasnya dia tidak Tidak ada akan yang pernah pernah bisa tahu. dihapus Dan tidak ada yang pernah tahu. dan tidak ada yang pernah tahu. Termasuk dokter, termasuk Prof Zubairi. Termasuk Prof. Zubair. Mbak Tiara, thank you so much untuk sharingnya. Mudah-mudahan Sama-sama. bisa terus menginspirasi dan Amin. mudah-mudahan teman-teman di Yayasan Lupus Indonesia juga bisa terus membantu Ordapus atau teman-teman yang autoimun di luar sana. Amin. Tetap sehat, semangat, dan terima kasih atas sharingnya karena aku juga tiba-tiba anxiety-nya sembuh. Sampai ketemu Amin. lagi. Sip.